Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk belajar memahami dari ayat-ayat yang Allah turunkan yang dirangkum dalam ayat suci Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah kisah yang tertuang dalam surat Al-Kahfi dari ayat 60 sampai ayat 82. Tapi sebelumnya akan menjelaskan sedikit mengenai Al-Kahfi tersebut. Dalam Al-Kahfi tersebut ada 4 kisah yang Allah jelaskan dalam surat tersebut. Kisah yang pertama yaitu mengenai ujian keimanan, ketaatan, ketakwaan, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua mengenai kekayaan, mengenai kisah 2 orang sahabat yang memiliki 2 kebun. Yang ketiga yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa, ujian mengenai kesabaran. Dan yang keempat mengenai kekuasaan, yaitu dijelaskan Raja Zulkarnain, atau disebut juga dia Nabi oleh sebagian para ulama. Nah, kenapa Allah mengisahkan 4 kisah dalam Al-Kahfi tersebut? Karena dalam suatu riwayat, dalam suatu hadis dijelaskan bahwa orang yang hafal ayat 1 sampai dengan ayat 10 di awal dan di akhir, awal surat dan akhir surat, 10 ayat awal surat dan akhir surat, akan Allah selamatkan dari fitnah Dajjal tersebut. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, pelajarannya adalah kenapa kita bisa diselamatkan dari fitnah Dajjal tersebut? Karena fitnah Dajjal tersebut meliputi 4 perkara tadi, yaitu ketakwaan, keimanan, ujian kekayaan, harta, ujian kesabaran, lalu ujian dengan kekuasaan. Nah, apabila kita menguasai keempat hal tadi, yaitu dengan kita terus belajar mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dari 4 hal yang tadi, insya Allah akan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Dan tak henti-hentinya di setiap sholat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, selamatkan kami, tolonglah kami dari fitnah hidup dan mati dan fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, itu cerita singkat mengenai Al-Kahfi tersebut. Nah, mungkin nanti juga dijelaskan, akan ada penjelasan mengenai kisah Ashabul Kahfi, mengenai 2 sahabat yang memiliki 2 kebun, yang satu kebunnya tandus, yang satu kebunnya subur. Nah, kemudian ada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kemudian yang terakhir ada Raja Zulkarnain. Semuanya akan dijelaskan di channel YouTube ini. Kita tunggu aja kapan akan tayangnya, kita tunggu sama-sama. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita membaca langsung surat Al-Kahfi tersebut dari ayat 60 sampai ayat 82, itu sudah lebih dari jelas untuk kita mendapatkan pelajaran darinya, untuk kita bisa menyimpulkan, untuk kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih yang apa sih ujian kesabaran yang hendak Allah perlihatkan kepada kita dari perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir tersebut? Nah, sebelumnya Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melakukan perjalanan untuk bertemu dengan seorang hamba Allah, yaitu Nabi Khidir. Itu sebuah peringatan kepada Nabi Musa yang telah berbicara kepada kaumnya, siapakah orang yang paling berilmu? Nah, kemudian Nabi Musa menunjuk dirinya sendiri bahwa yang orang paling berilmu adalah dirinya, yaitu Nabi Musa. Kemudian Allah mengingatkannya dengan Allah menyuruh Nabi Musa untuk melakukan perjalanan dengan salah seorang sahabatnya untuk pergi ke suatu tempat dari pertemuan 2 laut yang akan Allah pertemukan dengan Nabi Khidir tersebut. Nah, singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Khidir pun bertemu di di pertemuan 2 laut tersebut, bertemu. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Nabi Allah,
izinkanlah aku untuk menjadi muridmu untuk belajar tentang ilmu yang belum aku ketahui sebelumnya. Nah, kemudian Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar terhadapku. Itu pun dijelaskan di dalam ayat 66-67. Kita baca ayatnya sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Kemudian Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Di ayat 68-nya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan mendapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Itu penjelasan Nabi Khidir terhadap Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun menjawab, insya Allah aku akan mampu bersabar terhadapmu di perjalanan-perjalanan kita nanti. Itu dijelaskan pun di ayat 69. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Kemudian Nabi Khidir pun menyetujuinya untuk menjadikan Nabi Musa sebagai muridnya untuk mengajarkan ilmu kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir memberikan syarat, memberikan ketentuan. Engkau boleh mengikutiku asal engkau tidak mempertanyakan apa yang akan terjadi setelahnya sebelum aku menjelaskan kepadamu alasan dari apa yang aku lakukan setelahnya itu. Kemudian mereka menempuh suatu jalan, dan mereka menempuh suatu jalan, kemudian mereka mendapati sebuah perahu. Kemudian Nabi Khidir melubangi perahu tersebut sehingga perahu tersebut terisi air yang nantinya akan tenggelam. Nah, Nabi Musa pun menjawab menanyakan, kenapa engkau melubangi tersebut? Bukankah apabila engkau melubangi perahu tersebut akan tenggelam, kemudian akan menenggelamkan orang yang ada di atasnya? Kemudian Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau tidak bisa bersabar terhadapku. Engkau telah mengingkari janjimu untuk tidak mempertanyakan sesuatu hal yang akan terjadi setelahnya sebelum aku menjelaskan sesuatu tersebut. Lalu Nabi Musa pun menjawab, maafkan aku atas kekhilafan yang telah aku lakukan tadi. Sesungguhnya selanjutnya aku akan tidak mempertanyakan apa yang engkau lakukan setelahnya. Kemudian mereka menempuh suatu jalan lagi. Maka tatkala mereka bertemu dengan seorang pemuda, lalu Nabi Khidir langsung membunuhnya. Nah, di situ pun Nabi Musa mempertanyakan, sama halnya apabila kita melihat seseorang yang tiba-tiba bertemu orang, tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu seluk-beluknya di mata kita, lalu dia membunuhnya, pasti kita pun akan mempertanyakan hal tersebut. Kenapa engkau membunuhnya? Kemudian Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan bisa bersabar terhadapku karena engkau selalu mempertanyakan apa yang aku lakukan setelahnya. Nah, di situ Nabi Musa mulai menyadari kesalahannya bahwa dia tidak bisa bersabar terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, bahwa perilaku Nabi Khidir tersebut mempunyai pembelajaran tersendiri yang bermanfaat untuk Nabi Musa dan umat setelahnya, termasuk pada kita semua. Nah, kemudian Nabi Musa meminta maafkan aku atas kekhilafanku, dan apabila setelah ini aku mempertanyakan kembali, aku tidak akan mengikutimu, aku tidak akan belajar lagi tentang apapun, dan engkau boleh mengusirku. Itu ucapan Nabi Musa. Nah, kemudian mereka menempuh suatu jalan lagi. Maka tatkala mereka memasuki sebuah desa, dan mereka meminta kepada desa tersebut untuk menjamunya, tetapi warga desa tersebut tidak menjamunya. Kemudian Nabi Khidir melihat suatu bangunan yang hendak roboh, kemudian Nabi Khidir menegakkannya, meninggikannya. Nah, dari situ Nabi Musa pun mulai membantah lagi, kenapa engkau tidak meminta imbalan
terhadap apa yang engkau lakukan tersebut? Bukankah apabila engkau meminta imbalan, tentu mereka akan memberikan imbalan terhadapmu atas penegakan rumah tersebut. Nah, Nabi Khidir di situ pun menjawab ucapan Nabi Musa, sungguh ini adalah perpisahan antara aku dan kamu karena engkau tidak bisa bersabar atas apa yang aku lakukan tadi. Dari ketiga kisah tersebut, Nabi Musa tidak bisa bersabar dan selalu mempertanyakan, kenapa engkau melakukan hal tersebut, dari mulai perahu yang dilubangi, lalu selanjutnya pemuda yang dibunuh, kemudian rumah yang hendak roboh lalu engkau tegakkan tapi tidak meminta imbalan. Nah, kemudian setelah mereka melakukan perjalanan tadi, akhirnya Nabi Khidir menjelaskan ketiga peristiwa tadi, kenapa Nabi Khidir melubangi perahu, kenapa Nabi Khidir membunuh pemuda tersebut, kenapa Nabi Khidir menegakkan rumah yang hendak roboh. Nah, pada kisah yang pertama, Nabi Khidir melubangi perahu dikarenakan Nabi Khidir mengetahui bahwa di depannya ada seorang raja yang tamak, seorang bisa dibilang perompak raja laut yang selalu merampas harta yang ada dalam suatu perahu. Maka Nabi Khidir melubanginya, menenggelamkannya untuk menyelamatkannya dari perompak tersebut, tapi tetap menyelamatkan orang yang ada di atasnya. Kemudian yang kedua membunuh seorang pemuda. Kenapa Nabi Khidir membunuh seorang pemuda? Sesungguhnya pemuda ini adalah pemuda yang kafir, sedangkan orang tuanya adalah orang tua yang tauhid, orang tua yang takwa, orang tua yang mukmin, yang menghendaki memiliki anak yang mukmin pula, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Khidir mengkhawatirkan jikalau di suatu saat nanti anak yang kafir ini membawa kedua orang tuanya kepada kekafiran pula. Maka dari itu Nabi Khidir membunuhnya, dan setelah membunuhnya Nabi Khidir pun berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga engkau memberikan keturunan dari kedua orang ini, seorang anak yang soleh, seseorang anak yang mampu bertakwa kepadamu. Itu doa Nabi Khidir pada saat setelah membunuh pemuda tersebut. Kemudian yang ketiga, nah, kenapa Nabi Khidir menegakkan atau meninggikan bangunan tersebut? Karena di rumah tersebut hidup dua orang anak yatim piatu, dan ayahnya adalah seorang yang soleh. Dan di rumah tersebut, di bawah rumah tersebut terdapat harta peninggalan ayahnya yang soleh tersebut. Maka Nabi Khidir Allah menghendaki semoga setelah anaknya dewasa tersebut, anak yatim piatu tersebut bisa memperoleh harta yang peninggalan ayahnya tersebut. Nah, begitu kisah dari Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi secara tidak langsung Allah memberikan banyak hikmah dari kisah ini. Salah satunya adalah bahwa apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri, apa yang menurut kita baik, itu belum tentu baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ketentuan itu, semua yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan milik Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya selalu terselip hikmah di dalamnya. Itu salah satu hikmahnya, dan pengen kalian menggali lagi apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir tersebut. Nah, semoga dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir tersebut bisa memberikan pelajaran kepada kita semua, dan kita bisa melakukannya gitu, mengaplikasikannya di dunia, di kehidupan sehari-hari kita bersama orang tua kita, bersama teman-teman kita. Karena kalau misalkan dilihat dari kisahnya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ketika keinginan kita sebagai anak kepada orang tua, kita tuh ingin seperti ini, tapi orang tua memberikannya hal yang lain. Kita harus memiliki pikiran positif bahwa orang tua memberikan pikiran lain tersebut juga untuk kebaikan kita. Bahkan mungkin apa yang kita inginkan belum tentu baik buat kita, tapi kita harus percaya bahwa ketentuan yang orang tua kita berikan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita, dan itu pun juga mungkin sudah langsung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi merupakan kisah singkat mengenai Nabi Musa belajar tentang ilmu terhadap Nabi Khidir yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan bahasan yang selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.